Kami akan menjelaskan materi tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Pengertian pertumbuhan adalah suatu proses pertambahan ukuran, baik volume, bobot, jumlah sel, atau protoplasma yang bersifat irreversibel, tidak dapat kembali ke asal. Pertumbuhan dapat diukur secara kuantitatif karena mudah diamati, yaitu terjadi perubahan jumlah dan ukuran. Sedangkan perkembangan ialah proses menuju tahap dewasa, dan perkembangan hanya dapat dinyatakan secara kualitatif karena terjadi perubahan fungsional dalam tubuh suatu organisme sehingga tidak dapat diamati atau reversibel. Pertumbuhan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan primer adalah pertumbuhan dasar yang bisa terjadi disebabkan oleh aktivitas pembelahan sel pada jaringan meristem. Jaringan meristem primer tersebut ada pada daerah titik pertumbuhan primer, yakni di bagian ujung akar serta ujung batang. Pada jaringan meristem ada bagian yang aktif membelah. Sesudah proses perkecambahan, tumbuhan akan mengalami pertumbuhan serta perkembangan lebih lanjut. Setelah fase perkecambahan diikuti pertumbuhan tiga sistem jaringan meristem primer yang terletak di akar dan batang. Pada fase ini, tumbuhan membentuk akar, batang, dan daun. Tiga sistem jaringan primer yang terbentuk sebagai berikut. 1. Protoderm, yaitu lapisan terluar yang akan membentuk jaringan epidermis. 2. Meristem dasar yang akan berkembang menjadi jaringan dasar yang mengisi lapisan korteks pada akar di antara style dan epidermis. 3. Prokambium, yaitu lapisan dalam yang akan berkembang menjadi silinder pusat, yaitu floem dan xilem. Pertumbuhan sekunder terjadi akibat adanya aktivitas di jaringan kambium meristematik sekunder. Pembelahan kambium ke arah luar akan membentuk floem sekunder, sementara pembelahan ke arah dalam akan membentuk xilem sekunder. Pohon-pohon yang ada di sekitar kita diameternya menjadi lebar. Tipe perkecambahan terbagi menjadi dua, yaitu epigeal dan hipogeal. Epigeal mempunyai karakteristik kotiledon di atas tanah. Kotiledon yang telah muncul ke permukaan akan membentuk daun pertama, diikuti oleh perkembangan plumula, yaitu pucuk. Misalnya tanaman kacang. Hipogeal mempunyai karakteristik kotiledon di bawah tanah. Kotiledon tetap berada dalam tanah seperti tanaman jagung. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Kedua faktor ini memiliki peran masing-masing dalam proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Berikut adalah uraian kedua faktor ini dalam mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Faktor internal terbagi menjadi dua, yaitu gen dan hormon. 1. Gen. Gen merupakan substansi pembawa sifat yang diturunkan dari induk ke generasi selanjutnya. Gen mempengaruhi ciri dan sifat makhluk hidup, di mana pada tanaman mempengaruhi bentuk tubuh, warna bunga, dan rasa buah.
Gen juga menentukan kemampuan metabolisme, sehingga sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman tersebut. 2. Hormon. Hormon merupakan zat yang berperan dalam mengendalikan berbagai fungsi di dalam tubuh. Hormon yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman ada beragam jenisnya, yaitu 1. Auksin. Auksin berperan untuk memacu proses pemanjangan, pembelahan, dan diferensiasi sel. 2. Giberlin. Berperan untuk pembentukan biji serta perkembangan dan perkecambahan embrio. 3. Etilen. Berperan untuk pematangan buah dan perontokan daun. 4. Sitokinin. Berperan untuk pembelahan sel atau sitokinesis seperti merangsang pembentukan akar dan cabang tanaman. 5. Kaolin. Berperan untuk organogenesis tanaman. 6. Asam traumalin berperan untuk regenerasi sel apabila mengalami kerusakan jaringan. 7. Asam absisat berperan untuk proses penuaan dan gugurnya daun. Faktor eksternal terbagi menjadi 5, yaitu nutrisi, cahaya matahari, air dan kelembapan, suhu dan tanah. 1. Nutrisi. Kualitas dan kuantitas nutrisi akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Tanaman membutuhkan nutrisi berupa air dan zat hara yang terlarut dalam air. Melalui proses fotosintesis, air dan karbon dioksida diubah menjadi zat makanan. 2. Cahaya matahari. Cahaya berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Tanaman sangat membutuhkan cahaya matahari untuk fotosintesis. 3. Air dan kelembapan. Air dan kelembapan merupakan faktor penting untuk pertumbuhan dan perkembangan. Air sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup. Tanpa air, makhluk hidup tidak dapat bertahan hidup. 4. Suhu. Suhu memiliki pengaruh nyata terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Contohnya pada padi yang ditanam pada awal musim kemarau, di mana suhu rata-rata tinggi akan lebih cepat dipanen daripada padi yang ditanam pada musim penghujan, di mana suhu rata-rata lebih rendah. Hal ini disebabkan karena semua proses dalam pertumbuhan dan perkembangan seperti penyerapan air, fotosintesis, penguapan, dan pernapasan pada tanaman dipengaruhi oleh suhu. 5. Tanam. Tanaman akan tumbuh dan berkembang dengan optimal bila kondisi tanah tempat hidupnya sesuai dengan kebutuhan nutrisi dan unsur hara. Kondisi tanah ditentukan oleh faktor lingkungan lain, misalnya suhu, kandungan mineral, air, dan derajat keasaman atau pH. Jaringan meristem. Meristem memiliki ciri-ciri yaitu 1. Bentuk dan ukuran sel penyusun sama. 2. Dinding sel tipis. 3. Selnya penuh dengan protoplasma. 4. Isi sel tidak mengandung zat makanan. 5. Sel muda dan berukuran kecil. Meristem terbagi menjadi 3, yaitu meristem apikal, meristem lateral, dan meristem interkalar. 1. Meristem apikal. Meristem apikal atau meristem ujung adalah jaringan meristem yang letaknya di bagian ujung akar dan bagian batang tumbuhan. Meristem ini menjadikan pertumbuhan primer dengan bertambahnya panjang akar dan batang tumbuhan sesuai dengan salah satu ciri-ciri jaringan meristem. 2. Meristem lateral. Meristem lateral atau meristem samping merupakan jaringan meristem yang letaknya sejajar dengan lingkungan organ tempat dijumpainya meristem lateral, dan ini adalah meristem sebagai penghasil pertumbuhan sekunder. Meristem lateral menjadikan organ semakin melebar ke arah samping. Contohnya meristem lateral adalah kambium dan kambium gabus atau velogen. Kambium gabus menjadi penghasil lapisan pelindung yang disebut lapisan periderm atau gabus. Kambium mengarah keluar sehingga terbentuk floem dan mengarah ke dalam membentuk xilem. Sedangkan kambium gabus mengarah keluar membentuk velum dan mengarah ke dalam membentuk veloderm. 3. Meristem interkalar. Meristem interkalar atau meristem antara adalah jaringan yang adanya di antara ruas-ruas batang atau di antara jaringan dewasa. Jaringan yang terbentuk adalah jaringan primer. Pertumbuhan pada meristem ini menjadikan pertambahan panjang antar ruas-ruas batang. Meristem interkalar mengakibatkan bunga menjadi tumbuh.